itu dalam kesempatan malam ini saya diminta oleh PGRI Kabupaten Musraus untuk mendampingi Bapak Widodo selaku Kepala Sekolah SMP Bangunrejo Sukakarya terkait permasalahan pengumpulan dana komite yang beberapa hari ini menjadi pembahasan di beberapa media dan media sosial. 11 Januari di 4 Januari, Pak. 4 Januari ya. Jadi 14 Januari. Mulai dari 4 Januari, 14 Januari, 26 Juni, terakhir di 3 Juli, Pak ya. 3 Juli. Itu sudah dilakukan berapa kali rapat dan yang mengundang adalah ketua komite sekolah sendiri, ya kan? Dihadiri oleh anggota dan wali murid. Jadi disetujuilah dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana SMP Bangunrejo tersebut. Disepakati pada waktu itu sumbangan bantuan dari wali murid itu untuk kelas 7 sebesar 500, Pak. Untuk kelas 8 itu sebesar 200 dan kelas 9 itu sebesar 100. Nah, Pak Widodo selaku kepala sekolah itu juga diberikan mandat oleh ketua komite sekolah ya, untuk melakukan pengumpulan dana tersebut. Nah, oleh karena itu, karena mendapat mandat, maka kepala sekolah menginstruksikan kepada wali kelas masing-masing untuk mengingatkan kembali bahwa ada sumbangan yang harus disalurkan kepada komite sekolah dan maka mendukung seperti itu untuk pembangunan pagar keliling SMP Bangunrejo Sukakarya seperti itu. Nah, sampai terakhir terkumpullah dana kurang lebih 110 juta rupiah dan dana itu sudah diserahkan di tanggal 26 Juni, Pak ya, ke ketua komite sekolah kan untuk kemudian ditindaklanjuti oleh internal komite sekolah sendiri. Apakah ada anggota komite sekolah yang keberatan, itu menjadi ranah komite sekolah, apakah nanti akan dikembalikan ke wali muridnya atau ada yang tetap mendukung, maka proses pembangunan itu juga tetap akan dilaksanakan. Komite sekolah adalah lembaga mandiri ya, yang beranggotakan masyarakat, wali murid, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang sifatnya mandiri seperti itu sebagai mitra dari sekolah. Tupoksinya itu diatur di dalam Permendagri nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Nah, jadi komite sekolah di dalam Permendagri tersebut diperkenankan ya, untuk melakukan pengumpulan dana dalam rangka mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan, ya kan? Seperti salah satunya terkait peningkatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah, pengumpulan dana tersebut sifatnya sumbangan seperti itu, bantuan dan bukan pungutan wajib ya, bukan pungutan wajib tapi sifatnya sukarela. Nah, melihat perkembangan yang ada di SMP Bangunrejo yang masih sangat minim fasilitas sarana dan prasarana terkait pagar, Pak ya, dalam rangka membuat rasa aman, nyaman bagi komunitas pendidikan yang ada dalam SMP Bangunrejo, maka hal itu menjadi perhatian bagi komite sekolah ya untuk mendukung SMP Bangunrejo agar bisa memperoleh bangunan baru seperti itu untuk meningkatkan rasa aman nyaman di lingkungan dengan cara membangun pagar keliling tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah dari komite, itu komite melaporkan melalui notulen kepada pihak sekolah itu dari sekian ratus orang tua itu yang minta kembalikan itu 72 orang yang minta kembalikan dana ya. Minta dikembalikan ya. Dan itu akan dikembalikan, Pak. Akan dikembalikan. Ya karena saat ini lagi libur, jadi nanti ketika anak masuk, kemudian wali kelas ada, akan dikembalikan. Karena kalau dikembalikan saat rapat itu, komite juga bingung, karena nggak hafal nama anaknya dengan orang tuanya. Jadi yang tahu kan adalah wali kelas. Jadi nanti wali kelas akan mengasih dana itu, kembaliannya kepada siswa, mungkin didampingi orang tuanya. Ya. Itu kan ada nominal, Pak, di antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, Pak. Ya. Apa itu bukan dikategorikan sumbangan, Pak, itu, Pak? Oke, jadi begini ya, di dalam Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah ada jenis sumbangan ya, penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah. Pertama itu penggalangan yang sifatnya sumbangan ya kan, dan sekolah juga bisa melakukan penggalangan dana yang sifatnya wajib, itu berbeda ya kan. Nah,
Kalau sudah ditetapkan angka, itu murni internal kesepakatan dari komite sekolah di luar campur tangan atau intervensi dari kepala sekolah. Silakan komite sekolah berembuk, bermusyawarah untuk menentukan berapa nilai angkanya. Karena RAP untuk pembangunan tadi kan sudah juga diajukan Pak ya, RAP untuk pembangunan pagar ya. Itu juga kan tengah dipersiapkan, yang mempersiapkan juga komite sekolah. Pak ya. Itu sendiri ada informasi yang kita dapat tidak diperbolehkan baik sumbangan ataupun iuran itu Pak, dalam berbentuk apapun Pak. Oke, jadi nanti bisa teman-teman media ya bisa kita boleh oleh komite sekolah. Yang tidak boleh itu adalah pungutan. Pungutan dalam konteks Permendikbud 75 2016 adalah wajib sifatnya dan itu tidak diperkenakan di dalam Permendikbud 75 2016. Artinya komite sekolah tidak boleh melakukan pungutan yang sifatnya wajib seperti itu. Terkait adanya dugaan ada tekanan untuk murid-muridnya Pak di sekolahan tersebut Pak, kalau tidak mau membayar tidak bisa ikut ujian saat itu Pak. Oh ya, jadi itu tidak benar ya sebenarnya, karena tadi kita kembali lagi kepada landasan hukumnya Permendikbud 75 2016 bahwa sumbangan itu sifatnya sukarela Pak, ya kan? Nah, terus mengapa itu ditetapkan nilainya besarannya agar ada rasa keadilan di situ. Kemudian rasa keadilan yang kedua, bagian keberatan karena kondisi pandemi seperti ini, ya kan, yang tidak bersedia untuk karena situasi ekonomi yang sedang sulit, ya juga komite sekolah harus memberikan ruang ya kan untuk mengembalikan dana-dana wali murid yang sekarang mungkin sudah dikumpulkan. Kalau memang mereka merasa keberatan bisa dikembalikan, harus itu dikembalikan seperti itu. Tapi berdasarkan hasil rapat kemarin Pak, isi rapat sendiri untuk mengembalikan uang-uang yang sudah terkumpul Pak. Ya, jadi apapun hasil rapat ya, apapun hasil rapat komite sekolah itu menjadi ranah komite sekolah. Ya kan? Apapun kesimpulan akhir dari rapat komite sekolah maka itu harus ditindaklanjuti oleh ketua komite sekolah. Apakah semuanya ingin minta dikembalikan ya harus dikembalikan, ya kan? Apakah separoh yang ingin dikembalikan harus dikembalikan. Jadi informasi terakhir Pak 72 orang Pak ya. 72 orang wali murid yang menyatakan dia minta kembalikan. Minta kembalikan dan itu mesti dimaklumi oleh komite sekolah ya karena memang situasi kita ekonomi lagi sulit sekarang ini. Nah, terkait adanya informasi juga Pak dari distrik untuk pihak sekolah memerintahkan untuk mengembalikan uang yang sudah terkumpul Pak. Gimana itu Pak? Ya nanti silakan Pak. Kalau untuk yang distrik Pak silakan kepala sekolah Pak. Nah, Jadi untuk distrik menyarankan untuk membalikan uang. Lalu saya jawab waktu itu saya tidak bisa untuk menentukan karena itu melalui rapat komite. Jadi akhirnya komite rapat keputusan seperti itu. Ada yang minta pulang, ada yang secara ikhlas tetap mengembalikan.